li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, alhamdulillah pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya terhadap kajian Ismis, kajian di Salemba ini. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Dengan jelas Habib. Alhamdulillah. Kalau ada masalah apa-apa, tolong saya diberitahu Khatatullah Muqaddam lewat WhatsApp atau lewat apa. Terima kasih. Dan ini saya merasa sangat terhormat untuk dijemput di sini dengan teman-teman mahasiswa karena saya pun juga sampai sekarang masih belum wisuda lagi walaupun sudah lulus S3 tapi masih belum wisuda. Jadi mungkin masih dihitung mahasiswa juga, masih dihitung mahasiswa juga. Terima kasih. Insya Allah kajian-kajian semacam ini terus ada walaupun berjauhan dari kita dengan online karena sekarang wasail untuk mengaji sudah sangat banyak, tidak mesti berhadapan-hadapan langsung face to face tapi bisa melewati Zoom semacam. Alhamdulillah saya hanya mempunyai waktu 45 menit ya saya dengar. Betul Ustaz Nanda Kurnia? Betul Betul ya? Habib. 45 menit. Soal dalam 45 menit ini saya akan menjelaskan tentang eh, judul atau tajuk kita pada kali ini yaitu apakah sahkah sholatku? Sahkah sholatku? Kata-kata sahkah sholatku sebenarnya mempunyai dua kategori, mempunyai dua lafaz. Yang pertama lafaz sah dan yang kedua lafaz sholat. Sebelum saya menjelaskan tentang detail-detail daripada sholat, saya akan menjelaskan tentang dua lafaz ini karena di dalam ilmu logik, di dalam ilmu logik atau dikenal dengan nama ilmu mantik dibilang al hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri. Sebelum Anda menghukumi sesuatu, audionya tiada. Betul kah? Suara oke? Terdengar Habib. Oke. Al-hukum ala syai'i far'un an tasawwurihi. Sebelum kita menghukumi sesuatu, hendaklah kita itu mengetahui deskripsi, definisi daripada sesuatu yang ingin kita hukumi. Sebelum kita mengatakan apakah sholatku itu sah, maka hendaknya kita itu mengerti apa definisi sah dan apa definisi sholat. Kata-kata sah, oh perkara ini sah, apa makna sah itu? Ya, ini kan banyak orang yang bertanya-tanya, apa makna sah? Sah adalah sebuah makna yang diletakkan oleh syariat terhadap satu perkara. Yang mana perkara ini dilakukan ketika sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Melakukan perkara yang diperintahkan oleh syariat dikatakan itu sah. Bukan perkara yang kalau kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Bukan semacam itu. Contohnya sholat. Sholat mempunyai SOP. SOP yang diperintahkan oleh syariat mulai daripada takbiratul ihram sampai daripada salam. Nah, ketika seseorang itu menuruti dan melakukan SOP itu daripada awal sampai akhir, pada saat itu dikatakan sholatnya itu sah. Jika tidak sesuai dengan SOP, dikatakan sholatnya itu batal. Atau dalam bahasa Arab itu fasid atau batil. Sama dengan makna kalau Anda melakukan itu, sholat Anda tidak dianggap sah dan Anda wajib mengulanginya. Dan Anda wajib mengulanginya, kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada Anda masih belum gugur. Berbeda jika dikatakan sholat saya sah dengan makna kewajiban yang sudah diberikan Allah kepada saya sudah gugur. Sudah apa namanya? Sudah gugur. Bagaimana cara gugurnya itu? Ketika Anda melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh syariat. Bukan seperti apa yang Anda inginkan. Karena banyak orang itu sholatnya itu aneh-aneh. Saya pernah lihat orang itu sholatnya sambil lari-lari. Sambil ada yang salto, ada yang begini-begini sholatnya itu. Hal-hal semacam ini sholat seperti keinginannya bukan seperti apa yang diinginkan oleh syariat. Ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat, maka sholat Anda itu batil, bukan sah. Dan efek daripada kebatilan Anda masih dihitung belum melakukan sholat. Ini yang pertama adalah sah. Yang kedua adalah sholat. Apa itu sholat? Sholat di dalam Islam ya. Di dalam Islam yang namanya eh, yang menurunkan hukum di dalam Islam itu adalah Allah secara hakikat dan Rasul sebagai majaz dengan makna Allah menurunkan hukum, Rasul yang menyampaikan. Allah yang menurunkan hukum, Rasul yang menyampaikan. Kemudian ada tem-tem, ada istilah-istilah di dalam syariat yang ketika syariat menyuruh kita sholatlah,
zakatlah, puasalah. Ini adalah lafaz-lafaz yang datang daripada syariat, diketahui daripada Al-Quran, dan diketahui daripada hadis. Ketika lafaz-lafaz ini dilafatkan oleh syariat, maka definisinya pun juga mesti diambil daripada syariat. Maka syariat ketika menurunkan sebuah lafaz, dia pun juga wajib untuk menjelaskan apa makna lafaz tersebut. Karena sekarang saya melihat di pertempuran pemikiran, bukan pertempuran bukan pertempuran otot atau pertempuran senjata ya, pertempuran pemikiran, pertempuran ideologi di kampus-kampus Islam yang pernah saya masuki, rata-rata banyak sekali orang-orang itu bermain di dalam definisi-definisi, deskripsi-deskripsi terhadap perkara-perkara yang lafadznya daripada Islam tapi didefinisikan oleh manusia sendiri. Jadi lafadznya daripada Islam, lafadznya daripada Allah, lafadznya daripada Rasul, tapi definisinya daripada syariat. Saya rasa pertempuran pada zaman ini di sini tentang menjelaskan apa hakikat daripada lafadz-lafadz, istilah-istilah yang terminologi-terminologi yang datang daripada apa namanya? Daripada syariat. Wallahu a'lam. Yang namanya sholat adalah gerakan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diawali dengan takbiratul ihram dan niat dan diselesaikan dengan salam. Ini yang namanya apa namanya? Ini yang namanya sholat. Karena beberapa bulan lalu saya berjumpa dengan salah satu orang, dia itu mengatakan bahwasanya yang namanya sholat tidak perlu ada takbiratul ihram dan salam, cukup Anda ingat wa aqimu sholata lidzikri, sholatlah untuk mengingatku, selama Anda ingat Anda tidak perlu sholat. Hal-hal semacam ini yang bermain orang-orang pada zaman ini di dalamnya agar menjatuhkan perintah-perintah Allah atas dirinya, ingin hidup senang, ingin hidup mudah di dunia, kemudian masuk surga. Hal itu tidak ada ya. Di dunia tidak ada. Di dunia tidak ada kesenangan. Di dunia susah. Kenapa kita mesti susah di dunia? Ada kita itu senang di akhirat. Jarang ada orang senang di dunia, senang di akhirat. Nabi pun orang yang paling mulia di dunia, perang, terluka, berdakwah, apa namanya, disakiti, dihina. Kalau Nabi saja tidak selalu senang, apalagi kita sebagai orang yang jauh makomnya, derajatnya lebih rendah daripada Rasulullah SAW. Inilah sedikit tentang apa namanya, sedikit tentang makna daripada dua kalimat sahkah sholatku, apakah sholatku sudah sah. Sekarang jika kita melihat daripada sholat dan yang berhubungan dengan sah, kapan dikatakan sholat itu sah? Dikatakan sholat itu sah adalah ketika sholat itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh syariat, sesuai yang diajarkan oleh syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mayoritas rukun-rukun sholat dan hal-hal yang berkaitan tentang sholat diambil oleh para ulama dalam satu hadis, namanya hadis al-musik sholat. Jadi ada satu orang sahabat sholat depan Nabi, sholatnya itu amburadul, macam ini, cepat, terlampau cepat dan tidak sesuai dengan syariat. Rasul melihat ketika orang itu salam, Rasulullah memanggil orang itu, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Sholatmu tidak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, yang diajarkan olehku dan oleh Allah. Dia ulangi lagi. Salam terus. Tetap Rasulullah ulangi lagi sholatmu. Kamu masih belum sah, sampai 3 kali. Semacam itu. Akhirnya orang itu mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tidak ngerti kecuali iki. Yo aku ngerti ku sholat, aku tahu ku sholat, ya hanya ini. Baru Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana sholat daripada awal sampai akhir. Dan daripada hadis ini, para ulama eh, mengambil bahwasanya di dalam sholat dibagi menjadi 3 perkara atau 4 perkara. Yang pertama adalah syarat, yang kedua adalah rukun, yang ketiga adalah abad, yang keempat adalah hayat. Ini dia. Kalau Anda ingin berbicara tentang sah, maka pembahasan akan berputar antara 3 perkara ini. Apa saja syarat sah sholat, apa saja rukun sholat, apa saja abad sholat, apa saja hayat atau sunnah daripada sholat. Secara global, saya sudah
mengumpulkan tadi, menulis. Saya menulis sedikit PowerPoint. Kejap ya, share screen. Nah, ini dia. Nampak ya? Iya, sudah Ustaz. Sudah nampak. Nampak ya? Ayo, ini. Maaf saya menggunakan bahasa Arab karena tulisan saya S1 sampai S3 semuanya menggunakan bahasa Arab. Saya tidak terlampau mahir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi saya gunakan bahasa Arab. Akan tetapi saya akan jelaskan satu persatu. Hal apa namanya, yang pertama adalah al-umur al-muta'alliqah bis salat, asyurut wal arkan wal ab'ad was sunnah. Perkara-perkara yang berhubungan dengan salat, dengan sahnya salat. Saya ringkas ada 4. Yang pertama adalah syarat, yang kedua adalah rukun, yang ketiga adalah ab'ad, yang keempat adalah sunan. Perbedaan antara keduanya daripada aspek deskripsinya, daripada aspek mafhumnya. Syurut adalah perkara-perkara yang mesti dipenuhi sebelum sholat. Sebelum sholat, Anda mesti memenuhinya dulu. Lakukan dulu syaratnya. Setelah syaratnya terpenuhi, baru Anda sholat. Sholat adalah gabungan daripada 13 perkara. Jadi syurut, syarat sebelum sholat. Rukun ketika sholat. Ab'ad adalah perbuatan yang masuk dalam kategori sunnah, tapi dia sangat penting. Sekiranya jika ditinggalkan, disunahkan untuk sujud sahwi. Sunan adalah perkara-perkara yang sunnah boleh dilakukan dan boleh tidak. Sekiranya ditinggalkan, tidak disunahkan sujud sahwi. Inilah 4 perkara yang berkaitan dengan sholat secara global. Saya akan mulai daripada apa namanya, syurutus sholat. Syarat daripada sholat. Yang pertama, syarat sah sebelum sholat. Orang yang sholat itu mesti muslim. Dia itu mesti Islam. Ini yang pertama. Dia itu mesti muslim. Oh, ya. Dia itu mesti apa namanya? Dia itu mesti muslim. Tidak boleh, oh ada orang non-muslim sholat. Sudah, dari awal sholatnya tidak sah. Sebelum Anda sholat, mesti Anda ini muslim atau tidak. Lu saya melihat kok ada orang non-muslim di masjid bergerak macam sholat. Itu gerakan macam sholat. Mungkin dia olahraga, mungkin dia exercise. Sholat tidak. Yang kedua, dia mesti tamyiz. Tamyiz itu adalah anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Anak kecil yang sudah bisa makan, minum, dan cebok sendiri, dikatakan dia itu adalah mumayyiz. Tidak perlu balik. Saya rasa anak kecil semacam ini mungkin umurnya sudah 7 tahun, 8 tahun. Kalau Anda ingin sholat Anda sah, mesti anak kecil itu harus sampai derajat tamyiz. Kalau masih umurnya 4 tahun, masih umurnya 3 tahun, dan dia diajak oleh orang tuanya ke masjid, kemudian ketika orang tuanya semacam ini, dia pun ikut semacam ini. Apakah dikatakan anak kecil itu sholat? Tidak. Itu hanya gerakan yang mirip sholat, tapi itu bukan sholat. Sholatnya tidak dianggap sah. Sholat yang dianggap sah adalah sholat anak kecil yang umurnya kira-kira 8-9 tahun, yang sudah bisa makan sendiri, cebok sendiri, minum sendiri, diajak berbicara, itu bisa merespon. Bisa merespon. Kamu makan? Iya. Mau makan apa? Mau makan telur. Pedas apa tidak? Tidak. Kalau dia sudah bisa memahami perkataan dan menjawab, dikatakan juga itu adalah orang yang tamyiz. Tidak perlu untuk sampai 15 tahun, tidak perlu sampai balik. Untuk sahnya sholat, cukup anak itu bisa untuk merespon perkataan dan bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Keadaan ini di dalam anak kecil kita kenal dengan nama at-tamyiz. Syarat yang ketiga untuk sahnya sholat itu mesti dukhulul waqt, masuk waktu. Sebelum masuk waktu tidak sah sholat dulu. Yang namanya waktu kan tidak ada jam kan, tidak ada jam. Jam itu tidak ada, HP ya, tidak ada. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan waktu sholat itu melewati bayangan. Anda kalau melihat hadis-hadis tentang waktu-waktu satu semuanya tentang bayangan. Oh, waktu subuh masuk dengan fajar, keluar dengan terbitnya matahari. Waktu duhur ketika bayangan berada di tengah-tengah tambah sikit.
keluar ketika bayangan sama dengan tinggi orangnya. Waktu asar keluar ketika tenggelamnya matahari. Rata-rata berhubungan semua waktu itu dengan bayangan. Dan bayangan itu berhubungan dengan apa namanya? Berhubungan dengan matahari. Sebab itulah matahari dan bulan digunakan oleh umat muslim untuk menentukan waktu sholat dan waktu bulan-bulan Hijriyah dan bulan-bulan Masehi, seperti apa yang ada di dalam surat Ar-Rahman, asyamsu wal qamaru bihusban, bahwasanya Anda bisa menghitung matahari dan bulan. Dan yang keempat adalah al-ilmu bifardiyatiha. Makna al-ilmu bifardiyatiha, daripada syarat salat, sebelum salat Anda itu mesti tahu bahwasanya yang namanya sholat itu hukumnya wajib. Banyak orang tidak tahu apa hukum sholat. Pokoknya, wah ini Mas Abdullah Muqaddam sholat, Mas Ananda sholat, saya pun juga mau sholat. Kenapa? Saya hanya ikut-ikutan saja. Pokoknya dia rukuk, jentit, saya pun juga jentit. Ininya salam, saya juga ikut salam. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kalau dia tidak tahu apa yang dia lakukan dan hanya ikut-ikutan saja, maka dikatakan sholatnya itu tidak sah. Dan yang kelima, Allah ya'taqida fardhon min furudiha sunnah. Dia tidak boleh meyakini satupun daripada fardu-fardunya itu sunnah. Ini yang paling penting. Karena apa yang saya lihat sekarang ini anak-anak muda zaman sekarang, jadi banyak berdakwah dengan anak-anak muda. Saya berjumpa dengan anak-anak muda. Kita sebagai ulama tidak cukup hanya melihat daripada buku, tapi tugas daripada ulama mesti turun ke masyarakat dan melihat sebenarnya apa masalah daripada masyarakat yang ada. Saya turun kepada anak muda, saya tanya tentang rukun sholat, masih banyak daripada mereka itu tidak mengetahui rukun sholat. Dan saya rasa ini penyakit zaman sekarang, karena anak-anak muda zaman sekarang ini lebih senang melihat YouTube, lebih senang melihat WhatsApp, lebih senang melihat media sosial daripada mengaji hal-hal yang berkaitan dengan fardul ain. Padahal fardul ain seperti kajian-kajian semacam ini yang membahas tentang hal-hal yang wajib dilakukan setiap hari, di antaranya adalah sholat, hukumnya fardul ain. Dengan makna mengaji, belajar semacam ini wajib hukumnya. Anda tinggalkan, dosa akan terus apa namanya? Dosa akan terus mengalir, dosa akan terus mengalir. Semakin lama Anda tinggalkan, semakin besar dosa Anda. Karena itu dulu saya mempunyai ide dengan kawan-kawan saya itu ingin membuat semacam kajian yang berkaitan tentang fardul ain, belajar selama seminggu secara intens untuk menggugurkan kewajiban untuk belajar. Karena setiap seorang muslim pasti wajib untuk belajar, mempelajari apa yang mesti dia lakukan sepanjang hari. Dengan spirit mengaji 1 minggu, libur selamanya. Tidak semacam sekarang ya, hari hadir majelis taklim terus, tapi hampir tidak mengetahui apa saja rukun sholat. Ada syubhat sedikit, ada keraguan apa, ada akidah-akidah ideologi yang aneh sedikit, goyang semua. Dan di dalam sholat, nomor 5, syaratnya sholat, seseorang ketika ingin sholat, dia tidak boleh untuk meyakini salah satu fardu sholat, salah satu daripada rukun-rukun sholat, itu sunnah. Oh, membaca Al-Fatihah, sunnah. Oh, rukuk, sunnah. Kalau dia meyakini salah satu fardu sholat, salah satu rukun-rukun sholat, itu sunnah, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia hanya meyakini, oh di sholat ada yang fardu dan ada yang sunnah. Tapi mana yang fardu, mana yang sunnah, saya tidak tahu. Kita lihat, Anda itu sudah menjadi Islam berapa tahun? Oh saya, ayah dan ibu saya Islam. Wah, ayah dan ibu Anda Islam. Umur Anda berapa? Umur saya sudah 20 tahun, sudah 25 tahun. Anda masih belum tahu ini. Menurut pendapat ulama yang sangat kuat, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar daripada Mesir, mengatakan orang awam yang sudah lama di dalam Islam dan tidak mengetahui apa saja rukun-rukun sholat, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena itu sebelum Anda sholat, Anda mesti tahu apa saja rukunnya. Apa saja rukunnya. Jangan cuma pokoknya imami rukuk, ya kue rukuk. Imami iktidal, ya kamu iktidal. Loh, jangan semacam itu. Jangan semacam itu. Anda mesti tahu apa hukum ruku, apa hukum iktidal. Dan yang keenam adalah suci daripada hadas dan khobat. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan suci daripada najis. Loh, apa bedanya dua ini? Ada beda.
Hadas kecil dan hadas besar, sesuatu yang ada dalam tubuh manusia tapi tidak terlihat. Sekarang Anda tidak tahu apakah saya punya wudhu atau tidak. Tidak ada wudhu, namanya hadas kecil. Hadas besar adalah ketika seseorang itu setelah berhubungan badan dengan istrinya. Sebelum dia mandi, dikatakan dia itu memiliki hadas besar. Cuma mata tidak bisa melihat orang ini punya hadas kecil atau punya hadas besar. Hadas besar dan hadas kecil tidak ada warna, bau, dan rasanya. Berbeda dengan khobat. Khobat itu adalah najis. Najis adalah sesuatu yang menghalangi sholat, tapi ada bau, warna, dan rasanya. Contohnya kencing. Kencing itu ada rasanya. Lu apa rasanya Habib? Ya wallahu a'lam. Kalau Anda mau coba, coba saja. Cuma saya tidak pernah mencoba rasanya apa. Baunya ada, baunya pesing. Warnanya ada, warnanya kuning. Inilah syarat sholat. Kalau Anda penuhi, sholat Anda akan apa namanya akan sah sebelum sholat. Dan yang kedua, untuk sahnya sholat, Anda itu mesti apa namanya melakukan semua rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat ada 13. Ulama itu berbeda pendapat di dalam memaknai rukun sholat. Ada yang mengatakan rukun sholat itu 13, ada yang mengatakan rukun sholat itu 17, ada yang mengatakan rukun sholat itu 18, akan tetapi setelah saya tengok di beberapa kitab, dan saya belajar di banyak sekali ulama-ulama di Yaman, Jordan, dan ketika saya menuntut ilmu di Malang, hampir majoriti daripada ulama itu sepakat bahwasanya rukun sholat itu 13. 13 saja. Ini adalah pendapat terkuat daripada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i yang dianut oleh mayoritas ulama, mayoritas orang-orang Indonesia. Yang pertama, yang mesti dilakukan adalah berniat. Lah berniat ini dia sedikit rumit berniat ini. Berniat ini orang-orang kan biasanya Allahu Akbar, kamu apa? Saya niat sholat duhur. Bagaimana niatmu? Dalam mazhab Syafi'i itu niatnya itu mesti usolli fardhu zuhri. Usolli fardhu zuhri. Aku nak sholat, aku ingin sholat duhur. Dan problemnya, masalahnya niat itu mesti berbarengan dengan takbiratul ihram. Dan banyak orang-orang yang saya lihat ketika dia itu berniat, niatnya itu sebelum takbiratul ihram, usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, itu bisa dianggap tidak sah. Kenapa? Karena tidak berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau Anda ingin niat Anda sah, semacam ini. Anda takbir dulu, Allah. Ketika Anda takbir, Anda berniat di dalam hati Anda. Usolli fardhu zuhri. Jadi, mulut Anda mengatakan Allahu Akbar, tapi hati Anda mengatakan usolli fardhu zuhri. Ini memang agak-agak susah, akan tetapi jika berlatih setiap hari berlatih, insya Allah semakin hari semakin mudah. Dan harus ada 3 lafaz. Usolli fardhu zuhri. Adapun yang diajarkan di dalam sekolah-sekolah SD itu, yang niatnya panjang sekali itu, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu tidak wajib. Lafaz-lafaz yang panjang itu tidak wajib. Yang wajib hanya usolli fardhu zuhri. Adapun mustaqbilal kiblah, arba'a rakaat, adaan atau qadaan lillahi ta'ala, semuanya itu adalah lafaz-lafaz yang tidak perlu disebutkan atau tidak perlu disebutkan di dalam niat. Dan niat ya di hati. Apakah boleh ya Habib melafazkan niat? Boleh melafazkan niat, hukumnya sunnah. Karena sekarang ada beberapa kelompok di dalam Indonesia ini yang mengatasnamakan dirinya Salafi selalu menyerang tentang pelafatan niat, yang mereka itu selalu mengatakan bahwasanya melafazkan niat itu bid'ah. Tidak. Melafazkan niat menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah, agar pelafatan niat membantu niat yang ada di dalam hati. Melafazkan niat hukumnya sunnah, tapi dia tidak bid'ah. Yang wajib adalah ketika Anda itu berniat di dalam hati. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram mesti menggunakan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Dulu
Kira-kira 15 tahun yang lalu itu ada satu kelompok di Malang yang memperbolehkan sholat menggunakan bahasa Indonesia. Itu tidak benar. Yang namanya sholat, beberapa itemnya, beberapa rukunnya mesti menggunakan bahasa Arab. Di antaranya adalah takbiratul ihram ini. Dia tidak boleh untuk diterjemahkan dan mesti menggunakan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain seperti Subhanallah, Alhamdulillah, tidak boleh. Allahu Akbar, hanya Allahu Akbar saja, tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz yang lain. Dikatakan itu takbiratul ihram karena setelah takbiratul ihram itu hal-hal yang halal sebelumnya menjadi haram. Itulah diambil daripada kata-kata ihram, karena takbiratul ihram mengharamkan hal-hal yang sebelum takbiratul ihram itu halal. Makan sebelum takbiratul ihram halal, setelah takbiratul ihram haram. Kalau Anda mau makan, salam dulu baru makan. Minum juga sama, berbicara juga sama. Qiraatul Fatihah. Lah ini, Qiraatul Fatihah ini sedikit-sedikit signifikan karena banyak orang-orang itu ketika membaca Al-Fatihah itu banyak salahnya, tapi tidak sadar. Di dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah mesti betul semua. Terutama panjang pendeknya, tasdidatnya, makhorijul hurufnya, makhorijul hurufnya. Yang tidak bisa ngomong ro, yang ro-nya kurang bagus, tidak bisa membedakan antara shin dan sod, dina shiro, bukan bukan shiro, tapi siro. Ada yang pakai sin, dina siro, itu pun juga salah. Tidak bisa membedakan antara word dengan zo. Saya itu apa ya? Ketika saya di Yaman itu sudah 6 tahun, 5 tahun mengaji fikih. Ketika ujian fikih untuk level advance dengan mufti-mufti tarim, salah satu pertanyaannya ketika bab sholat adalah baca Al-Fatihah dengan mufti. Mufti itu ulama paling 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 tinggi di kota itu. Kawan-kawan saya banyak yang salah dalam membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nunnya diganti mim, waladhdallin. Lim. Saya tertawa loh. Lim. Bukan lim, tapi lim. Kemudian ada orang iya karena budu, iya karena budu, dia tidak bisa iya karena bidu, iya karena bidu. Saya marah, nak budu, nak bidu, bidu, budu, bodoh nih bodoh ini, bodoh ini. Kenapa? Karena memang Al-Fatihah ini mesti dicek. Karena itu kajian-kajian bisnis ini saya rekomendasikan cari ustadz di sekitar Anda yang bacaannya bagus, cek Al-Fatihah Anda. Tidak tidak perlu surat-surat yang lain, Al-Fatihah saja. Dan saya rasa itu hanya perlu 5 menit. Coba Ustadz, ini ada Ustadz Abdullah Muqaddam, tadi saya tengok bacaannya bagus. Coba cek Ustadz Abdullah Muqaddam, coba lihat Al-Fatihah saya. Apakah sudah benar Al-Fatihah saya? Karena di dalam Al-Fatihah panjang pendek, tasdidatnya makhorijul yang tidak bisa, makhorijul huruf yang benar. Kho. Di Yaman itu jim diganti ya. Ja'a ya. Jim diganti di Yaman Utara, jim diganti ga. Ja'a ga. Saya ini Ali Bakir As-Sekof. As-Sekof. Sebagian orang Yaman memanggil saya As-Segaf. Karena kof diganti ga. Al-Qari'ah menjadi Al-Gari'ah. Mustaqim menjadi mustaqim. Itu sudah bisa sebagian ulama dan banyak ulama mengatakan itu tidak sah gitu. Itu tidak sah karena itu hati-hati di dalam Al-Fatihah makhorijul hurufnya, hati-hati. Saya banyak orang itu membaca surat-surat pendek qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Makhorijul hurufnya tidak benar, panjang pendeknya tidak benar. Di dalam selain Al-Fatihah tidak ada masalah. Di dalam Al-Fatihah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemudian yang keempat adalah al-qiyamu lil qadir. Ketika sholat, bagi yang mampu mesti berdiri, tidak boleh duduk. Bagaimana ya Habib? Kalau dia itu duduk diperbolehkan sholat duduk. Kalau ketika dia berdiri tidak bisa khusyuk. Contohnya ketika berdiri gliyeng, apa gliyeng itu pusing. Ketika berdiri, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya kayak mau jatuh lah. Duduk saja. Mungkin darahnya sedang rendah itu. Ini kedokteran mesti tahu sebabnya apa kalau dia itu gliyeng. Darahnya rendah kah atau apa kah?
Atau kalau dia itu berdiri sakit, dia diperbolehkan untuk duduk. Duduknya boleh dengan apa saja, boleh dengan sila, boleh dengan duduk iftirosh, boleh dengan duduk tawal, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah ar-ruku'. Ar-ruku' itu minimalnya tangannya sampai ke lutut, kira-kira semacam ini. Ini yang paling minimal. Tangan bisa sampai ke lutut. Tapi yang paling sempurna semacam ini. Sekiranya antara apa itu namanya? Antara kepala dan punggung itu hampir sama seperti satu lempeng, satu kertas. Lurus itu yang paling sempurna, itu yang paling sempurna. Dan jangan kepalanya itu menduduk semacam ini. Kalau kepalanya menunduk semacam ini, nanti itu dikira seperti keledai. Dan itu hukumnya makruh. Hukumnya apa namanya? Makruh. Kemudian yang keenam, tumak ninah. Makna tumak ninah itu berhenti sejenak, berhenti sekejap. Jangan rukuk langsung Allah. Macam itu ada yang di Indonesia itu sholat yang taraweh yang 20 rakaat cuma 5 menit itu. Allah, saya tuh lihat tarawehnya itu, Masya Allah. Ketika membaca Al-Fatihah, saya tidak dengar apa-apa kecuali Bismillah sama waladhdallin. Waladhdallin, amin, Allahu Akbar, Allah. Itu tidak sah itu. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Berhenti sekejap. Ketika Anda rukuk, Allahu Akbar, berhenti sekejap, sekadar subhanallah. Dan yang paling penting dan yang paling sempurna adalah Anda berhenti sekedar 3 kali subhanallah dengan membaca 3 kali doa rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu yang standar. Jangan terlampau cepat, jangan terlampau lambat. Sebagian orang membaca sampai 11 kali. Kalau Anda sendiri tidak ada masalah. Kalau jadi imam, jangan buat semacam itu. Kasihan di belakang. Ada kakek-kakek yang nggak kuat punggungnya, ada ibu-ibu yang anaknya menangis, ada macam-macam. Menjadi imam baca 3 kali. Kalau Anda sholat sendiri, Anda mau baca 30 kali, 100 kali tidak ada masalah. Dan yang ketujuh adalah al-i'tidal. I'tidal adalah kembali setelah rukuk ke dalam berdiri. Dan yang kedelapan adalah sujud. Dan sujud harus meletakkan 7 anggota badan. 7 anggota badan. 1, 3, lutut 2, 5, kemudian sebagian daripada jari kaki. Sebagian daripada apa namanya? Jari kaki. 7. Dan daripada 7 itu yang paling penting adalah ini. Dahi. Hati-hati kalau orang sholat, biasanya kopiahnya itu semacam ini. Ada orang tuh kopiahnya semacam ini. Semacam ini. Batuknya ini, dahinya ini tertutup dengan kopiah. Ketika dahinya tertutup dengan kopiah semacam ini, sholatnya dianggap tidak sah. Begitu pula kalau dia sujud, harus kepalanya lebih rendah daripada bokongnya. Apa bokong gitu ya? Lebih rendah daripada bokongnya, semacam ini. Kepalanya semacam ini, bokongnya semacam ini. Jadi kepalanya lebih rendah daripada bokongnya. Sebagian orang kalau sholat Jumat, dia tidak mendapatkan tempat, dia sholat di tangga. Di tangga. Ketika di tangga, dia sholat, sujudnya semacam ini. Karena kepalanya di tangga yang lebih tinggi. Akhirnya kepalanya tidak lebih rendah daripada bokongnya, tapi kepalanya sejajar dengan bokongnya atau bahkan lebih tinggi daripada bokongnya itu. Jika terjadi semacam itu, sholatnya tidak sah. Hati-hati itu, sholatnya tidak sah. Kemudian yang ke-9, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini tidak boleh lama-lama. Baca saja doanya. Baca saja doanya atau sekedar subhanallah saja. Yang ke-10, at-tahiyat terakhir. Tahiyat yang terakhir yang sering kita baca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah ila akhirih. Itu yang yang mesti dibaca. Yang ke-11,
sholat atas Rasul, sholawat atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tahiyat akhir itu adalah wajib. Kalau Anda tidak sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tahiyat akhir, sholatnya tidak sah. Dan sholawat yang paling afdol di dalam tahiyat akhir itu hendaknya Anda membaca yang namanya sholat Ibrahimiyah yang sering kita baca setiap bentuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim ila akhirih. Yang ke-12 adalah salam. Salam itu Anda mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnahnya di dalam sholat sampai warahmatullah saja. Jangan Anda mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat tidak disunahkan wabarakatuh. Disunahkan wabarakatuh hanya ketika sholat jenazah saja. Sholat-sholat 5 waktu biasa tidak disunahkan wabarakatuh. Hanya disunahkan sampai warahmatullah. Kemudian ketika sholat disunahkan mukanya itu menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Bukan dadanya. Sebagian orang itu kalau sholat Assalamualaikum warahmatullah semacam ini. Assalamualaikum warahmatullah semacam ini. Nah, kalau dia melakukan itu, sholatnya batal. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dada wajib menghadap kiblat. Dada wajib menghadap apa namanya kiblat. Ketika dia mengatakan semacam ini, dadanya sudah melenceng daripada apa kiblat. Dan yang ke-13 daripada rukun-rukun sholat adalah at-tartib bainal arkan. Harus dilakukan semacam ini secara tertib. Tidak boleh tidak boleh sujud dulu baru rukuk, baru membaca Al-Fatihah, tidak boleh. Semua daripada rukun-rukun sholat yang sudah saya sebutkan ini mesti dilakukan secara berurutan seperti apa yang kita lakukan sehari-hari. Inilah rukun sholat dan ini adalah yang paling penting daripada perkara yang mesti dilakukan di dalam sholat. Satu saja tidak Anda lakukan, sholat Anda tidak sah. Ya ini, sahkah sholatku jika sholat Anda memenuhi syarat dan rukun. Jika syarat dan rukunnya itu terpenuhi semua, maka dikatakan sholat Anda sah dan sesuai dengan SOP yang diberikan oleh syariat. Kemudian yang selanjutnya adalah ab'ad. Ab'adus sholah itu adalah sebuah perkara fi'lun lahu ahamiyatun balighah fi sholah bihaitsu lam yaf'al yujbaru bisujudi sahwi. Dibilang ab'adus sholah adalah perbuatan yang mempunyai kepentingan yang sangat di dalam sholat. Sekiranya jika tidak dilakukan, disunahkan untuk ditampal, disunahkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Kenapa? Iya, karena pahala daripada ab'ad ini sangat besar sekali. Sekiranya kalau tidak Anda lakukan, seperti sholat Anda itu kurang. Dikatakan sholat tapi kurang. Semacam orang buat nasi goreng tapi tidak diberi ayam, tidak diberi telur. Jadi nasi goreng tapi kurang. Ada sesuatu yang kurang. Apa ya? Iya, tidak ada suwiran ayamnya, tidak ada telurnya. Tetap namanya nasi goreng tapi kurang. Sama ab'ad sholat adalah perkara-perkara yang ada di dalam sholat yang sangat penting sekali. Dia mirip dengan rukun. Karena itu, kalau Anda tidak melakukannya, disunahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah tahiyatul akhir dan sebelum salam 2 kali. Doanya subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu doa yang disebutkan di dalam sujud sahwi tidak sama dengan doa yang disebutkan ketika Anda sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu ketika sujud biasa. Ketika sujud sahwi, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Apa saja ab'ad sholat ini ya Habib? Ada 4. Yang pertama adalah apa? Al-kunut. Yang pertama adalah kunut. Kunut yang kita baca sehari-hari itu Allahumma hdina fiman hadait ila akhirih, itu ab'adun min ab'adis sholat. Salah satu daripada ab'adus sholat. Kalau ada yang tidak kunut, disunahkan untuk sujud sahwi. Habib, saya makmum, imamnya tidak kunut. Apakah saya sujud sahwi? Iya. Makmum jika imam tidak kunut, makmum disunahkan untuk sujud sahwi. Karena kesalahan imam, kesalahan makmum. Kesalahan makmum ditanggung oleh imam.
Jadi kalau seumpamanya makmum tidak kunut, tapi imamnya kunut, tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Tapi kesalahannya imam menular kepada makmum. Yang kedua adalah tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama itu juga ba'dun min ab'adis sholat. Jadi kalau ada orang sholat maghrib, rakaat kedua langsung berdiri, lupa tasyahud yang pertama, tidak perlu balik. Tidak perlu balik, sudah langsung rakaat yang ketiga. Nanti sebelum salam, setelah tahiyatul akhir, disunnahkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang ketiga adalah sholat kepada Nabi di tasyahud awal. Pada tasyahud awal at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah disunahkan untuk setelahnya Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tidak sholat atas Nabi di tasyahud awal disunahkan untuk sujud sahwi. Dan yang terakhir adalah sholat atas keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu keluarga Nabi? Keluarga Nabi adalah orang-orang mukmin yang bertakwa dan orang-orang yang nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sekarang kita melihat ada beberapa kelompok di Indonesia ini yang terkenal dengan nama Habaib, nasabnya tersambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir daripada materi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah sunanus sholat, perkara-perkara yang dianggap sunnah atau hayat, yakni perkara-perkara yang mengindahkan sholat. Sekiranya Anda buat sholat Anda semakin indah, sholat Anda semakin oke, pahalanya semakin banyak. Tapi jika tidak diberikan pun, jika tidak Anda buat pun, tidak ada masalah. Sholat Anda tetap sah dan tetap sempurna. Cuma pahalanya tidak banyak saja. Ada banyak sekali sunnah-sunnah daripada niat itu. Saya tengok ada yang sampai 500, ada yang sampai 100. Tapi ini saya sebutkan hanya beberapa saja yang saya anggap sangat penting sekali dan mudah untuk dilakukan oleh orang-orang awam. Yang pertama adalah at-talaffuz bin-niyah, melafadzkan niat. Apapun sholat Anda disunahkan sebelum takbiratul ihram, lafadzkanlah sholat. Dan yang kedua adalah raf'ul yadain, ketika takbiratul ihram, angkat tangan. Allahu Akbar, takbiratul ihramnya itu wajib, mengangkat tangannya tidak wajib. Jadi kalau Anda cuma Allahu Akbar langsung semacam ini, apakah sholat saya sah? Sah, tidak ada masalah. Karena mengangkat tangan hukumnya sunnah. Yang wajib hanya takbiratul ihram. Begitu pula mengangkat tangan disunahkan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, dan ketika berdiri daripada tasyahud awal. Dan ketika selesai daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar, disunahkan untuk meletakkan tangannya di dada semacam ini, dan tangan kanan memegang tangan kiri di sini nih, pergelangan tangan semacam ini. Di dada ya, ada yang semacam ini, ada yang semacam ini, tidak ada masalah. Tapi pendapat yang terkuat memegangnya di dada. Ada lagi orang-orang Oman, orang-orang kerajaan Oman yang mazhabnya itu ibadiyah, malah tidak sedekap, tidak semacam ini. Allahu Akbar macam ini. Tidak meletakkan tangan di dada sama sekali. Dan di dalam sholat disunahkan untuk terus melihat tempat sujud semacam ini. Jangan toleh-toleh macam ini. Kemudian kalau ada benda-benda lewat, jangan Anda tengok benda itu, tetap fokus di dalam tempat sujud. Kecuali kalau Anda berada di depan Ka'bah. Ketika Anda berada di depan Ka'bah, disunahkan untuk melihat Ka'bah, bukan untuk melihat tempat duduk, bukan melihat tempat sujud. Begitu pula kalau Anda setelah tahiyatul akhir, asyhadu alla ilaha illallah, ketika Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah di tasyahud awal atau tasyahud akhir, disunahkan untuk melihat dari telunjuk Anda. Kemudian disunahkan juga membaca doa istiftah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu hukumnya sunnah. Kemudian setiap sebelum membaca Al-Fatihah atau surat disunahkan untuk ta'awudz, untuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi tidak perlu keras-keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak perlu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah boleh.
keras, boleh tidak keras. Menurut mazhab terkuat dalam Imam Syafi'i, tidak membaca bismillah di dalam Al-Fatihah, sholatnya batal. Karena Al-Fatihah tanpa bismillah tidak dianggap Al-Fatihah, karena Al-Fatihah, karena bismillah adalah salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Kemudian, ini yang penting, ketika makmum mengatakan waladhdallin, jangan langsung amin. Waladhdallin, berhenti sejenak, 1-2 detik, langsung amin. Agar tidak dikira bahwasannya amin adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Bukan. Al-Fatihah hanya selesai sampai dolin saja. Amin bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Kemudian setelah amin, disunahkan kepada imam untuk tidak langsung membaca surat. Diam dulu. Diam dulu. Beri kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Setelah makmum selesai membaca Al-Fatihah, maknanya Anda, seorang imam, disunahkan untuk berdiam, kira-kira sekitar sekadar waktu. Waktu itu bisa digunakan oleh makmum untuk membaca Al-Fatihah, kira-kira 1 menit atau 90 detik. Cukup. Dan juga disunahkan membaca surat. Dan membaca surat ini mempunyai detailnya ya, kadangkala suratnya pendek, kadangkala suratnya panjang. Cuma secara umum membaca surat di 2 rakaat pertama setiap sholat dan di 2 rakaat subuh semuanya itu sunnah. Kalau sholatnya itu jahriyah, yaitu sholat yang suaranya keras, sholat subuh, maghrib, isya, disunahkan membaca suratnya juga keras. Kalau duhur dan asar tidak disunahkan untuk keras. Inilah sedikit daripada apa yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Intinya, kalau Anda ingin sahnya sholat itu Anda sah, maka perhatikan rukun dan syaratnya. Kalau Anda ingin sholat Anda itu sempurna, perhatikan juga apatnya. Kalau Anda ingin sholat Anda sampai level yang paling tinggi daripada sholat, perhatikan juga sunnah dan hayatnya. Wallahu a'lam. Silakan saya kembalikan kepada moderator lagi untuk beberapa pertanyaan yang ingin didiskusikan. Wallahu a'lam. Baik, Habib, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Dan tadi Habib telah menjelaskan 4 domain dalam sholat. Yang pertama adalah syarat sah, kemudian rukun sholat, kemudian tadi ya Ustaz, dan yang terakhir mengenai sunnah. Pada selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini, kita ambil 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama mungkin bisa dari melalui fitur raise hand. Dan selanjutnya apabila telah dipersilakan bisa langsung bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Kemudian teman-teman atau peserta juga dapat menuliskan pertanyaannya melalui chat box Zoom. Baiklah, sudah ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Saudara Faisal. Silakan. Hasanan, Bismillah. مرحبا بكم يا شيخنا وحبيبنا ما شاء الله. Ahlan wa sahlan. هذا مبحث جميل جدا. ما شاء الله. Begini ya, ya Habibana, dalam ini pembahasannya menarik. Langsung ke apakah sudahkah sah salat kita? Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait daripada pembahasan ilmu akidah yang lebih kepada ilmu kalamnya. Kenapa kita harus sholat? Sehingga kadang ya Ustaz, ya Habibana gitu, di tengah-tengah masyarakat kita itu sebenarnya dia tahu hak kita tuh punya kewajiban untuk sholat, tapi alasan ini yang harus ada gitu sehingga kita tuh bisa istiqomah gitu untuk melakukan sholat itu. Nah, jadi apa alasan terkuat kita gitu dari pembahasan si akidah sehingga kita tidak berani untuk meninggalkan kewajiban kita itu. Kemudian yang kedua, ya Habibana, untuk yang kedua, sholat ini bagaimana sehingga sholat ini menjadi hal yang paling dirindukan gitu. Ya, terkadang gini ya, ya Habibana, jadi kita sholat tapi kita masih jalan maksiat. Tapi saya sering dengar gitu dengan kalamnya Habib Umar, beliau
ya kalau nggak salah Habib Umar atau Gus Baha, beliau bilang bahwa kamu lanjutkan aja gitu sholat gitu sampai nantinya kamu terlepas dari maksiat itu, kemudian sholat itu yang terus jalan gitu ya. Nah begitu aja Habib ada untuk pertanyaannya. Baik, jazakallah khair. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Faisal. Silakan kepada Habib kami persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sedikit-sedikit susah ini. Ini sebenarnya apakah sahkah sholatku menjadi kenapa kita sholat? Ini kenapa kita sholat? Pertanyaan apakah sah sholatku setelah kita menerima pertanyaan kenapa kita sholat. Jadi kenapa kita sholat, setelah itu baru apakah sholatku itu sah. Jadi maknanya pertanyaan Ustadz Faisal ini lebih radikal daripada pembahasan kita kali ini. Sebenarnya masalah ini bisa dijawab dengan simpel, bisa dijawab dengan mendalam. Tapi secara simpelnya saya jawab karena waktunya tidak banyak ya. Kita ini di dunia diciptakan oleh Allah dan diuji. Ini mesti dipahami, manusia di dunia ini untuk diuji. Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah dengan membatasi beberapa keinginannya. Sholat susah, puasa susah, menjauhi maksiat susah. Dan kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat. Kenapa kok kita ini mesti sholat? Yang pertama adalah karena memang sholat adalah perintah Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia selain untuk diuji. Allah menurunkan syariat yang kalau dilakukan itu akan menjadikan kita insan makhluk yang lebih sempurna. Semakin kita sholat, semakin sempurna kita sebagai manusia. Itulah alasan kenapa kita itu sholat. Kalau Anda melihat orang yang sholatnya benar dan orang yang tidak pernah sholat, Anda akan melihat banyak sekali perbedaan akhlaknya. Karena ketika Anda itu sholat, Anda akan semakin baik sebagai seorang insan. Karena Allah mengetahui kita, karena Allah yang menciptakan kita. Dan Allah mengetahui dengan sholatlah kalian akan menjadi lebih baik. Kalau kalian meninggalkan sholat, kalian akan mengalami degradasi sebagai seorang insan. Mungkin tidak akan bisa dilihat langsung, tapi itu menurut saya akumulasi. 1 hari tidak sholat, titik hitamnya 1. 2 hari tidak sholat, 2. 3 hari, 3, 4, 5, 6, terus sampai hati itu terselimuti dengan titik hitam. Ketika titik hitam sudah menyelimuti hati, akhirnya menjadi apa ya? Menjadi kebiasaan. Apa efeknya? Nasihat tidak akan masuk. Yaitulah yang namanya karat di dalam hati. Yang terjadi di dalam hati kita sebab banyak maksiat dan diantaranya adalah meninggalkan sholat. Bagaimana cara menghilangkannya ya Habib? Cara menghilangkan karat hati adalah dengan diterapi dengan banyak-banyaknya melakukan amal ibadah. Semakin kita melakukan amal ibadah, semakin tinggi derajat kita dan semakin sempurna derajat kita sebagai manusia. Inilah alasan kenapa kita itu sholat. Yang pertama adalah karena itu adalah perintah Allah yang paling penting. Dan yang kedua, sholat akan menjadikan kita insan yang lebih sempurna daripada orang yang tidak sholat. Wallahu a'lam. Dan yang kedua, apa tadi? Ya, bagaimana sehingga sholat ini terus kita rindukan, hal yang paling kita rindukan. Padahal pada sisinya kita itu masih melakukan maksiat gitu. Ya Habib. Sebenarnya yaitu merindukan sholat itu bukan rasa sholat. Yakni apa ya? Sholat itu susah memang. Salah kalau orang ngomong sholat adalah sesuatu yang nikmat. Itu benar untuk orang-orang yang mempunyai level yang sangat tinggi di dalam keimanan. Itu mungkin para nabi, para ulama, kroco-kroco semacam kita ini, Masya Allah. Mau sholat, susahnya, naudzubillah. Apalagi sholat subuh, aduh. Mendengar orang adzan itu sudah males gitu. Memang ya itulah yang namanya taklif. Taklif. Lama-lama pertamanya itu susah. Lama-lama akan mudah. Ketika Anda sudah sholat terus, Anda istiqomah kepada sholat, akhirnya kalau Anda tidak sholat, kayak ada yang aneh. Ada yang aneh ya hari ini ya. Apa ya? Oh iya, saya belum sholat. Kayak orang nge-gym. Awal-awal susah, badan loro kabeh. Lama-lama keenakan. Kalau tidak nge-gym, kok kayak ada yang kurang ya. Begitulah. Itulah yang namanya kebiasaan. Dibilang
eh, menjaga sholat ya ini. Ketika Anda menjaga sholat, sholat itu akan menjadi sesuatu yang kebiasaan Anda. Dan meninggalkan kebiasaan itu bukan sesuatu yang mudah. Setelah Anda terbiasa dengan sholat, pada saat itu Anda akan merindukan sholat. Kalau Anda tidak terbiasa sholat, ya susah. Kayak orang-orang sholat sholat seminggu sekali, sholat Jumat saja. Ya bagaimana dia mau merindukannya? Ya terus kalau Anda sudah terbiasa dengan sholat, pada saat itu Anda akan merindukannya. Dan sholatnya mesti anu loh ya, mesti sah loh ya. Kalau sholatnya tidak sah, tidak akan mempunyai efek untuk merindukan. Karena itu, rindu sholat pada perkara tasawuf. Dan perkara tasawuf, dia itu akan benar kalau sudah di screening dengan fikih. Fikihnya dulu benar. Kalau fikih itu benar dan Anda terbiasa dengan perkara yang benar, maka Anda akan merindukan perkara yang semacam itu. Wallahu a'lam. Nuhibbukum fillah ya Habibana. Syukran jazakumullah khair. Hafizakumullah. Baik, jazakumullah khairan Habib dan jazakumullah khairan saudara Faisal. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang masuk melalui Anonymous dan masuk melalui chatbox. Yaitu pertanyaannya terkait dengan perkara yang sifatnya sunnah, Ustadz, di luar rukun, ketika misalnya terkait dengan doa iftitah ataupun surat pendek, ketika dalam sholat, kemudian kita salah membaca, bagaimana hukumnya? Apakah kemudian mengurangi pahala? Dan bagaimana, apakah sholat tersebut sah atau bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasannya. Orang-orang membaca surat pendek salah ya. Membaca Iya, surat betul, pendek Ustadz. salah. Iya. Apa namanya? Atau hal-hal sunnah lainnya namun dilakukan dengan salah begitu. Salah. Contohnya dia membaca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, membaca Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana terus muter dia. Tidak habis-habis surat Al-Kafirun. Apakah sholatnya sah? Sah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena surat pendek ini adalah perkara yang sunnah. Jangankan Anda salah melakukannya. Anda tidak melakukannya, tidak ada masalah. Berbeda. Kalau yang salah itu Al-Fatihah. Oh, tidak boleh. Al-Fatihah tidak boleh salah. Karena itu kan dari awal itu saya mengatakan bahwasanya tolong cek Al-Fatihah kalian semua. Tidak mesti dengan saya. Ini ada Ustaz Abdullah Muqaddam, ada orang-orang yang lain, imam-imam masjid yang biasanya Al-Fatihahnya itu baik, bagus. Orang-orang awam semacam kita hendaknya itu sering-sering cek Al-Fatihah. Seperti ada dalam kedokteran itu full check up. Seharusnya juga ada full check up di dalam masalah agama dengan makna apakah benar cara saya sholat, apakah benar cara saya puasa, apakah benar akidah saya, itu mesti dicek juga. Itu mesti dicek. Dan yang wajib datang kepada ulama orang awam, bukan ulama mendatangi orang awam, itu tidak wajib itu. Yang wajib untuk belajar orang awam datang belajar ke ulama, tidak wajib ulama datang ke orang awam. Itulah yang saya katakan full check up agama. Bukan hanya full check up badan saja. Oh, bagaimana darah saya, bagaimana gula saya, kolesterol ini. Itu full check up badan. Ada full check up agama. Cek kepada ulama terdekat bagaimana Al-Fatihah saya, bagaimana sholat saya, bagaimana akidah saya, bagaimana hal-hal yang lain. Agar kita itu tahu mana yang sah dan mana yang tidak sah. Masalah ini, orang doa rukuk salah, doa iktidal salah. Itu kan sunnah. Apakah sholat saya sah? Sah, tidak ada masalah. Perkara-perkara yang sunnah, jika dilakukan secara salah, secara umum tidak membatalkan sholat. Karena tidak dilakukan saja tidak membatalkan sholat, apalagi jika dilakukan secara salah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Selanjutnya izinkan saya untuk menanyakan, ini banyak juga dari kalangan petugas medis, kami sebagai dokter ataupun mahasiswa kedokteran ataupun tenaga kesehatan yang lainnya, seringkali dihadapkan kondisi di mana semisal waktu sholat maghrib dan saat itu kami sedang dalam tugas jaga IGD, menangani pasien emergency. Dan dengan waktu yang sempit tersebut,
seringkali kami tidak sempat atau tidak memungkinkan untuk berganti pakaian. Lalu bagaimana apa yang harus perlu kita lakukan atau menyikapinya ketika baju kita mungkin terkena darah ataupun cairan tubuh pasien seperti kencing ataupun cairan tubuh yang lainnya, Ustadz. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Pada saat itu, jika memang memungkinkan untuk mengganti pakaian, hendaknya mengganti pakaian secepat mungkin, kemudian balik lagi bertugas. Jika tidak mungkin, di dalam fikih Syafi'i ada yang namanya sholat untuk menghormati waktu. Sholat menghormati waktu, Anda sholat semampu Anda. Kalau Anda bisa wudhu, bisa. Anda wudhu, Anda tidak mampu wudhu, Anda mungkin boleh tayamum. Yang tidak mampu, ya sudah, Anda sholat saja menghadap kiblat semampu Anda. Nanti setelah Anda mampu, Anda kodok. Loh, kalau memang dikodok, gunanya apa? Gunanya, Anda ketika meninggalkan sholat maghrib pada saat itu, Anda tidak berdosa. Tapi kalau Anda tidak melakukan sholat qurmatul waqt, Anda meninggalkan sholat maghrib dengan berdosa. Itu caranya. Apa sih, Beb? Sholat qurmatul waqt. Sholat qurmatul waqt adalah sholat untuk menghormati waktu. Dengan makna Anda pada waktu maghrib, dengan kasus yang IGD ini, kan sholat maghrib kan. Anda sholat maghrib pada saat di IGD dengan semampu mungkin. Dengan semampu mungkin. Dengan semampu mungkin, dengan ada najis, tanpa wudhu, tidak ada masalah. Setelah itu, Anda pulang ke rumah, Anda dalam keadaan oke, Anda diwajibkan untuk mengkodoknya. Secepat sekosongnya Anda. Tidak mesti ketika Anda di rumah, mungkin minggu depan Anda kosong, Anda boleh kodok. Berbeda kalau Anda ketika maghrib, Anda tidak sholat sama sekali. Tapi saya tidak bisa sholat. Kenapa? Saya malas saja lah. Kalau Anda malas, itu nanti kodoknya mesti fauron, mesti langsung. Kalau Anda tunda-tunda, setiap Anda tunda-tunda, dosanya semakin banyak. Itulah bagaimana cara menyikapi kalau Anda di UGD. Sholat untuk hurmatul waqt. Dan itu sah, walaupun di baju Anda ada najis. Nanti setelah Anda senggang, baru Anda kodok. Tidak ada masalah. Baik, terima kasih banyak Habib. Mohon maaf Habib untuk sesi ini sebenarnya sudah selesai. Sekiranya kalau dari panitia memang sudah selesai Habib untuk waktunya. Sekiranya namun demikian masih ada beberapa pertanyaan. Sekiranya Habib berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi ya Habib. Silahkan. Baik. Mungkin kami prioritaskan untuk pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada hari ini. Dan ini ada juga pertanyaan anonimus Habib, menyambung juga jawaban Habib sebelumnya terkait dengan kodo. Dan seringkali kami ketika di jalan raya, terutama di Jakarta, maghrib kelewatan sholat maghribnya, kemudian ataupun dalam kondisi kami ketiduran. Lalu bagaimana cara sholat kodo dan ketentuannya Ustadz? Menyambung jawaban Ustadz Habib sebelumnya. Saya itu pernah di Jakarta ya. Saya 3 hari di Jakarta. Kepala saya pusing. Tidak kuat macetnya saya. Tidak kuat macetnya. Dan memang saya lihat ketika maghrib itu masih macet sekali dan memang tidak memungkinkan untuk turun daripada mobil. Dalam keadaan semacam itu, seperti yang saya katakan di dalam kasus sama di IGD, sholatlah untuk hormat waktu. Dengan makna, sholatlah di mobil semampu Anda. Semampu Anda, rukuk semampu Anda, sujud semampu Anda, sujudnya mesti lebih rendah daripada rukuknya, membaca Al-Fatihah semacam biasa, semampu Anda. Sholatlah semampu Anda dengan kondisi Anda di mobil. Setelah Anda sampai rumah, Anda mesti mengkodok sholat yang Anda lakukan di mobil untuk menghormati waktu. Kenapa Habib? Kok saya mesti menghormati waktu? Iya, karena waktu itu sudah ditentukan oleh Allah ada sholat di situ. Jangan sampai waktu itu keluar tanpa ada sholat. Maka sholatlah untuk menghormati waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, di situ ada sholat. Walaupun sholatnya wajib untuk diqadha, tapi faedahnya Anda sholat semacam itu, dan waktunya keluar setelah Anda melakukan sholat semacam itu, Anda tidak berdosa. Ketentuannya, semampu Anda ketika sholat hurmatul waqt. Oh, saya ketiduran Habib, beda. Ketiduran beda dengan kalau Anda itu sholat hurmatul waqt.
dalam keadaan darurat, contohnya biasanya itu terjadi ketika puasa. Ada orang habis sholat ketika malam itu begadang, sholat subuh, habis itu tidur, bangun-bangun sebelum maghrib. Maknanya dia terlewat sholat duhur. Apakah saya berdosa? Tidak. Kenapa? Karena dia tidur sebelum masuk waktu. Jika ketiduran sebelum masuk waktu sholat, dia tidak berdosa. Dan boleh untuk mengkodok kapanpun dia mau. Yang penting sebelum mati. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, contohnya sudah azan duhur, Allahu Akbar, dia masih main game, dia masih lihat drakor, kemudian dia tidur. Lihat, kalau tidurnya nanti ada alarm atau dia menyuruh kawannya, tolong nanti bangunkan saya, atau dia yakin dia akan bangun sebelum waktu duhur itu keluar, dia tidak berdosa. Tapi kalau seumpamanya dia yakin ketika saya sholat duhur ini, ketika saya tidur dalam masuk waktu duhur ini, saya akan bangun ketika sholat asar. Maknanya sholat duhur akan luput. Maka dia berdosa karena tidur dan berdosa karena mengeluarkan sholat duhur daripada waktunya. Dan dia mesti mengkodok cepat-cepat, tidak boleh ditunda. Berbeda ketika dia tidur sebelum masuk waktu, kodoknya boleh ditunda kapanpun, walaupun 1 tahun, 2 tahun, yang penting dia mengkodoknya sebelum dia mati. Inilah perbedaan antara sholat ketika dalam keadaan darurat atau hurmatul waqt dan meninggalkan sholat karena ketiduran. Bedakan antara ketiduran sebelum waktunya dan ketiduran ketika sudah masuk waktunya. Wallahu a'lam. Walaupun biasanya ini kalau orang-orang nonton bola sampai pukul 3. Jelas tidur pukul 3, bangun pasti pukul 8. Apakah berdosa? Tidak. Kenapa? Karena dia tidur pukul 3 pagi sebelum masuk waktu subuh. Tidak ada masalah itu. Kalau sudah waktu subuh dan dia tidur dan dia yakin bangunnya setelah keluar waktu, dia berdosa itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Selanjutnya mungkin kesempatan terakhir kepada saudara Abdullah Mugodam. Kami persilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Iya, Habib. Baik, terima kasih. Mungkin Habib ingin bertanya beberapa ini merangkum dari pertanyaan teman-teman juga. Mungkin terkait dengan apa namanya kewajiban makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ini uh, apakah harus setelah imam membaca Al-Fatihah atau bagaimana? Kemudian juga membacanya itu uh, apakah harus seperti apa? Misalnya apakah harus sampai uh, uh, di mulut atau cukup dalam hati atau seperti apa? Mungkin kemudian juga kalau misalnya sebelum selesai membaca Al-Fatihah namun imamnya sudah ruku, nah itu apa yang perlu dilakukan begitu, Habib? Terima kasih. Ini pertanyaannya sedikit panjang, tapi akan saya jawab sebagian. Kalau memang masih belum puas, kena ada part tuh ya nih, ada part daripada kajian-kajian. Yang pertama, masalah makmum membaca Al-Fatihah. Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Afdolnya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Setelah imamnya waladhdallin, amin, baru pada saat itu makmumnya membaca apa? Al-Fatihah. Oke ya Habib, makmumnya membaca Al-Fatihah bareng dengan imamnya alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya pun juga alhamdulillahirabbil alamin. Apakah sah bacaan makmum? Sah, tidak ada masalah, cuma tidak mendapatkan sunnah, itu saja. Terus bacaannya bagaimana? Bacaannya mesti di mulut, tidak boleh di hati. Bagaimana? Sekiranya dia bisa mendengarkan suaranya, tidak boleh terlampau keras, jangan sampai mengganggu orang di sampingnya, jangan. Tapi sekiranya suaranya bisa didengar oleh Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup. Dan tidak boleh hanya menggerakkan mulut. Nah, itu tidak sah. Karena makmum diwajibkan membaca. Kata-kata membaca maknanya di dalam bahasa Arab mesti ada suara. Kalau tidak ada suaranya, tidak dikatakan dia itu membaca.
selama mesti ada suaranya, maka tidak diperbolehkan hanya menggerakkan mulut tanpa suara. Apalagi di hati, tanpa menggerakkan mulut, lebih tidak sah lagi. Lebih tidak sah lagi. Walaupun ada beberapa pendapat di luar mazhab Imam Syafi'i, kalau imamnya membaca Al-Fatihah, kita tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ada pendapat semacam itu, ada. Cuma di Indonesia tidak dipakai. Tidak dipakai. Nah terus, Habib, kalau saya ini membaca Al-Fatihah, imamnya keburu rukuk, Habib. Dilihat imam Anda itu mengikuti imam dari awal apa tengah-tengah, kan ada orang kan imamnya sudah tengah-tengah membaca surat, contohnya tengah-tengah dia membaca surat tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, nanti Ustadz Nanda takbir Allahu Akbar, kan tidak mungkin kan dia sempat untuk menyelesaikan Al-Fatihah, imam di tengah-tengah surat Al-Lahab, kan tidak mungkin. Pada saat itu dikatakan Mas Nanda ini sebagai masbuk, sebagai makmum yang masbuk. Makna makmum yang masbuk adalah dia hanya diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah yang dia mampu saja. Oh, saya hanya mampu 3 rakaat. Maaf, saya hanya mampu tiga ayat. Ya sudah, setelah 3 ayat, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, imam ruko, ikut ruko, tidak perlu meneruskan Al-Fatihah. Sisanya ditanggung oleh imam. Sisanya ditanggung oleh imam. Yang kedua, enggak Habib, saya ini sudah mengikuti imam daripada awal. Imam takbiratul ihram, saya pun takbiratul ihram. Tapi Masya Allah, imamnya ini membaca Al-Fatihah cepat bagi kilat, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dia tidak sempat membaca dia tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Biasanya kan disunahkan setelah waladhdallin amin, disunahkan imam untuk berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Itu sunahnya, tapi enggak, ini imamnya ini. Waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Kan tidak sempat kan? Kan tidak sempat. Kalau imam bacaannya cepat, makmum tidak sempat untuk mengimbangi, maka diperbolehkan, diudurkan kepada makmum untuk tidak mengikuti imam sampai 3 rakaat yang panjang. Maknanya, makmum tidak boleh langsung rukuk, tidak. Baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai imam sujud yang kedua. Diudurkan sampai situ. Tidak ada masalah. Imam sudah ruku, imam sudah iktidal. Anda jangan ikut. Anda tetap membaca Al-Fatihah. Sampai Al-Fatihah selesai, baru Anda boleh untuk ruku, sujud, dan mengejar imam. Wallahu a'lam. Jadi yang pertama itu ketika makmumnya itu masbuk, tidak mendapatkan bersama imam kadar yang mencukupi untuk membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang normal. Dan yang kedua, bukan masbuk, akan tetapi imam bacaannya memang cepat. Hukumnya berbeda. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib. Mungkin dari penanya, apakah ada follow-up question? Ya baik, Habib, terima kasih banyak atas jawabannya. Berarti izin konfirmasi Habib. Berarti tadi yang uh, baca imam cepat itu juga berlaku untuk yang bukan rokaat pertama ya Habib. Misalnya pada sholat-sholat yang sirli, kemudian Sama uh, saja. sama saja Sama Habib. saja. Sama saja. Tidak ada masalah. Baik Habib. Mungkin kalau dibolehkan mungkin pertanyaan terakhir Habib terkait dengan Boleh, silakan. ini sebenarnya ada teman-teman yang misalnya di uh, di negeri non muslim begitu, atau misalnya ada kesibukan sehingga tidak mendapatkan kesempatan untuk sholat Jumat sampai mungkin eh, 3 kali atau lebih. Nah ini bagaimana Habib hukumnya? Loh, kenapa? Kita mesti tanya kepada dia, kenapa kamu tidak sholat Jumat? Kenapa? Apakah memang tidak mampu sholat Jumat? Atau dia tidak mau sholat Jumat? Berbeda loh itu. Oh, memang di tempat saya non-muslim, orangnya tidak sampai muslimnya tidak sampai 40 orang. Penghuni penduduk aslinya tidak sampai 40 orang. Ya memang dia tidak wajib sholat Jumat pada saat itu.
Atau ada penyakit seperti corona pada saat itu. Saya di Malaysia itu tidak boleh sholat Jumat karena ada peraturan. Setahun lebih mungkin tidak sholat Jumat. Karena memang dilarang untuk sholat Jumat. Ketika pada saat itu tidak ada masalah karena memang tidak diperbolehkan untuk sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat karena dia malas. Oh, ada sholat Jumat di Hamburg. Saya ada kajian dengan orang-orang Eropa. Ada sholat Jumat untuk orang-orang Hamburg, untuk orang-orang Jerman ada. Tapi saya malas loh, beda. Yang dikatakan barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkan, maka dia akan dicop hatinya. Itu yang meninggalkan sholat Jumat, dan sholat Jumat itu ada, tapi dia tidak pergi karena meremehkan. Berbeda kalau dia memang tidak mampu untuk sholat Jumat, tidak ada masalah karena berbagai alasan. Cuma tidak mampu sholat Jumat itu bukan tidak mampu yang biasa, mesti ada alasan yang kuat. Sakitkah? Memang tidak ada masjid yang mengadakan sholat Jumat lah, atau hal-hal yang lain. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Habib. Mungkin eh, lebih ke kasusnya jadi ada jadwal kuliah, terus kemudian tempatnya jauh, jadi mungkin kalau misalnya eh, pulang pergi ke masjidnya itu tidak memungkinkan untuk datang kuliahnya misalnya begitu, Habib. Itu berarti apakah itu termasuk alasan yang bisa dibenarkan gitu? Wallahu a'lam ya. Kenapa mengambil kuliah kok pas hari Jumat gitu? Wah, repot ini. Mengambil kuliah kok pas hari Jumat. Saya rasa wallahu a'lam, menurut saya itu bukan udur. Bukan udur itu karena kuliah pada hari Jumat, kuliah yang saya tahu di kampus itu biasanya yang namanya subjek itu kan pilihan kan. Anda mau ngambil subjek apa? Sudah tahu Anda itu Muslim, kok mengambil subjek ketika hari Jumat, sholat Jumat. Ya itu saya rasa itu Anda tidak sholat Jumat karena keinginan Anda itu. Karena keinginan Anda sendiri, bukan karena Anda tidak mampu untuk sholat Jumat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib dan terima kasih Saudara Abdullah Mukodam. Mungkin Ustadz izinkan satu lagi penanya yang tadi sudah raise hand. Kami persilahkan. Masya Allah, hari ini penanyanya banyak atau macam-macam ini siap kajian? Iya, Alhamdulillah Habib. Silakan. Bagaimana untuk Ibnu, Fauzi. Saudara Ibnu ya? Atau Ibnu Fauzi. Ibnu Fauzi. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Dan maaf Habib, saya dari Malaysia Habib. Eh, ya, izinkan saya bertanya beberapa soalan dengan tajuk tadi. Pertama, mengapa duduk tahiyat akhir itu dimasukkan di dalam rukun sholat? Sedangkan duduk ketika tahiyat akhir itu saling melazimi. Sebab orang sudah tahu sudah. Eh, kalau tahiyat akhir dia mesti duduk. Jadi saya terpikir kenapa perlu dimasukkan ke dalam rukun. Sedangkan kalau disebut tahiyat akhir mesti duduk. Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah hukum membaca isti'adzah um, sebelum surah dalam sholat? Selepas baca Al-Fatihah, amin. Selepas amin itu membaca isti'adzah. Dan yang ketiganya, adakah batal sholat sekiranya mengubah posisi duduk daripada iftirash, kemudian dia ubah ke tawarruk, ataupun sebaliknya daripada tawarruk ke posisi iftirash. Adakah itu dikira sebagai membatalkan sholat? Allah. Oke, terima Baik, kasih. silakan. Oke, saya jawab yang kedua dulu. Sekejap, tadi itu mana? Ini dia. Bahwasanya di dalam sunah-sunah sholat tadi, seperti yang seperti yang saya jelaskan, lihat yang saya jelaskan bahwasanya membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lihat tanahnya ini, wa ta'awud sirron qoblal qiraah fi kulli rakaah, bahwasanya selama Anda membaca surat, membaca Al-Qur'an di dalam sholat, maka disunahkan untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak peduli itu Al-Fatihah atau non Al-Fatihah.
Cuma ta'awudnya itu sirron, makna sirron itu jangan keras-keras, dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, jangan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maknanya membaca ta'awud, membaca auzubillahi minasyaitonirrajim itu sunnah di sebelum membaca surat. Yang kedua, Habib, apa itu namanya? Ini sudah saya hapus ya. Habib, Habib, kok kenapa tahiyatul akhir itu kok mesti duduk? Iya, mafhum tahiyatul akhir dan mafhum duduk itu berbeda. Karena Anda bisa membaca tahiyat akhir dalam keadaan berdiri, walaupun Anda tidak pernah melihat orang itu. Jadi ada orang mungkin dia itu tersilap, lupa kalau sedang dalam keadaan apa namanya tahiyat akhir dan dia itu berdiri dan dia membaca tahiyatul akhir. Itu dianggap tidak sah. Jadi Anda bisa membaca tahiyat akhir dalam keadaan duduk, bisa juga membaca tahiyat akhir dalam keadaan berdiri. Kan tahiyat akhir mesti duduk, itu yang Anda lihat. Tapi secara mafhum, secara deskripsi, definisi duduk dan definisi tahiyatul akhir itu berbeda. Seseorang mungkin membaca tahiyat akhir dalam keadaan berdiri dan salam dalam keadaan berdiri. Apa namanya? Ada tahiyat akhir, tapi tidak ada duduk di dalamnya. Maka pada saat itu sholatnya dianggap tidak sah. Wallahu a'lam. Tadi apa yang ketiga tadi? Mengubah posisi. Tidak ada masalah. Mengubah posisi iftirash di tahiyat pertama, tawarruk di tahiyat terakhir itu hukumnya sunnah. Maknanya di tahiyat akhir pun Anda boleh bersila. Di tahiyat awal pun Anda boleh iftirash, di tahiyat awal pun Anda boleh tawarruk, tidak ada masalah. Cara-cara duduk ini itu hanya perkara-perkara yang sunnah saja. Anda mau ganti, Anda tidak mau melakukan, Anda mau ik'ah. Ik'ah itu duduknya semacam ini. Nah, semacam ini. Tak tahu kelihatan apa enggak ya? Kelihatan? Semacam ini. Ini namanya ik'ah as-sunnah. Ini juga hukumnya boleh-boleh saja. Itu bukan iftirosh, bukan tawarruk, dan itu sah-sah saja. Mengganti tahiyat awal menjadi tawarruk dan tahiyat akhir menjadi iftirosh, hukumnya sah. Sholatnya sah, cuma tidak sunnah saja, tidak ada masalah. Yang penting dadanya tetap menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Ketika mengganti tetap menghadap kiblat dadanya, itu saja, tidak ada masalah. Maksudnya Bib, gini Bib, dia tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir itu dia duduk iftirosh. Selepas itu baru dia ubah ke tawarruk. Tidak ada masalah. Kalau Anda cakap, apakah sholatnya sah? Sah, tidak ada masalah. Kemudian, apakah sunnah? Apakah hal itu sunnah? Tidak. Dari awal, kalau Anda mau tahiyatul akhir, jangan duduk iftirosh. Duduklah apa namanya tawarruk. Jangan iftirosh dulu, kemudian diganti menjadi tawarruk. Ketika Anda iftirosh, Anda tidak melakukan sunnah duduk tahiyatul akhir dalam keadaan tawarruk. Jadi kalau pahalanya itu, kalau tahiyat akhirnya itu 1 menit, yang 20 detik Anda iftirosh, Anda hanya mendapatkan pahala duduk tawarruk 40 detik saja. Yang 20 detik pertama tidak mendapatkan pahala duduk tawarruk di dalam tahiyat akhir. Tapi apakah sholat Anda sah? Sah-sah saja, tidak ada masalah itu. Dan saya bilang, cara duduk di tahiyat awal, tahiyat akhir hukumnya sunnah. Yang penting Anda duduk, jangan berdiri. Jangan berdiri ketika tahiyatul akhir. Bagaimana cara duduknya nggak ada masalah. Mau bersila, mau apa, tidak ada masalah. Jazakumullah khair. Afwan. Baik, terima kasih kepada saudara penanya dan jazakumullah khairan kepada Habib. Selanjutnya kami dari panitia menyampaikan permohonan maaf kami karena beberapa pertanyaan belum bisa kami paparkan dan akan kami pertimbangkan untuk diadakan kajian part berikutnya. Baiklah, selanjutnya pada sesi ini akan dilakukan penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada Habib Ali Bakir As-Sakop, LCMA PhD. Sekali lagi terima kasih banyak Habib atas ilmu yang telah dipaparkan. Mohon sekiranya panitia untuk mendokumentasikan momen ini. Baik.
Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan oleh Sama-sama, Habib. sama-sama. Selanjutnya kami izin untuk beranjak ke rangkaian acara selanjutnya Habib. Sekiranya apabila Habib mempunyai agenda lainnya diperkenalkan apabila hendak meninggalkan Zoom meeting. Sekali lagi jazakumullah Habib. Terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa lagi di dalam kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin untuk ada kegiatan lain. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Baiklah, kami segenap panitia kegiatan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pembicara